Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami sayangi Ibu Dr. Nina Permatasari SPC MPD dan Bapak Muhammad Arsyad MPC Psikolog selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling anak usia dini. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dan izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dan anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa, NIM 1910123120014 dari kelas B. Saya di sini selaku ketua kelompok. Terus ada Adi Maulana NIM 1910123210013 dari kelas B. Dewi Aisyah NIM 1910123320025 dari kelas A. Hidayatur Rahman NIM 1910123210009 dari kelas A. Ida Rahmawati NIM 1910123120016 dari kelas A. Intan Prasetyawati NIM 1910123320027 dari kelas A. Kholi Dianur NIM 1910123110017 dari kelas A. Muhammad Akmar Saharaya NIM 1910123310031 dari kelas B. Munaya Ataibah NIM 1910123220018 dari kelas A. Dan terakhir ada Sophia Evita NIM 1910123320016 dari kelas A. Jadi di sini kami akan membahas bentuk dan analisis bimbingan dan konseling anak usia dini. Jadi di sini kami akan membahas materi bentuk dan analisis layanan bimbingan dan konseling anak usia dini. Baiklah, saya akan membahas bentuk layanan bimbingan dan konseling anak usia dini. Yang pertama ada layanan pengumpulan data. Layanan pengumpulan data ini adalah layanan pertama yang dilakukan guru atau pendamping dalam bimbingan. Nah, jadi yang dimaksud layanan pengumpulan data di sini adalah mengumpulkan berbagai data yang berkaitan dengan segala aspek kepribadian dan kehidupan anak usia dini dan keluarga. Data perlu dikumpulkan meliputi data anak dan orang tua atau wali. Nah, jadi di sini ada prinsip-prinsip pengumpulan data dan penyimpanan data. Data dalam program bimbingan dan konseling berfungsi sebagai vital. Oleh sebab itu, proses pengumpulan data dan penyimpanan data harus lengkap, relevan, dan akurat, serta efektif dan efisien. Dengan begitu akan membantu kelancaran dan keberhasilan pemberian layanan bimbingan dan konseling. Terus pada pengumpulan data ini ada prinsip-prinsipnya. Jadi saya akan menjelaskan jenis-jenis prinsipnya. Yang pertama ada kelengkapan data. Jadi kelengkapan data ini akan mendukung kelancaran dan keberhasilan pemberian layanan bimbingan dan konseling. Konselor perlu memiliki wawasan luas tentang berbagai data yang terjaring dalam pengumpulan data, konsep atau ide tentang data yang memuat rincian masalah, serta kemungkinan sebab dan akibat yang dimunculkan dari gambaran data. Terus ada relevansi data. Nah, jadi untuk pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling dibutuhkan data yang lengkap, tetapi walaupun demikian tidak sembarang data bisa dikumpulkan dan disimpan. Terus keakuratan data. Nah, jadi data yang akurat berhubungan dengan prosedur dan teknik pengumpulan data. Jadi di sini ada 4 teknik pengumpulan data. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang 4 pengumpulan data tersebut. Jadi validitas data yaitu menunjukkan ketepatan data yang dikumpulkan benar-benar menggambarkan aspek atau segi yang dikumpulkan. Terus ada validitas instrumen, menunjukkan ketepatan teknik dan instrumen yang digunakan, baik dengan menggunakan tes atau menggunakan non-tes. Terus ada proses pengumpulan data yang benar, terutama yang sifatnya menghimpun data, hendaknya dilaksanakan secara objektif, yaitu mengungkapkan data sebagaimana adanya. Yang terakhir ada analisis data yang tepat. Jadi di sini teknik analisis data digunakan terutama yang mengarah pada pencarian kecenderungan, persentase, modus, dan min.
Nah, terus yang keempat ada efisiensi penyimpanan data. Data yang sudah diolah selanjutnya disimpan dalam kartu atau buku catatan pribadi. Terus ada efektivitas penggunaan data. Data yang tersedia hendaknya dapat memberikan dukungan terhadap pemberian layanan bimbingan dan konseling, sehingga layanan tersebut dapat memberikan dampak secara optimal, efektif, dan efisien. Baiklah, itu tadi penjelasan saya. Selanjutnya akan disambung oleh anggota kelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Rahmawati. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis data. Jenis-jenis data terbagi menjadi dua. 1. Kecakapan, 2. Kepribadian. Kecakapan terbagi menjadi dua, kecakapan potensial dan kecakapan aktual. Kepribadian misalnya fisik, kegiatan, agama, latar belakang, dan lain-lain. Dalam melancarkan layanan bimbingan dan konseling perlu didukung oleh banyak data yang harus dikuasai oleh konselor. Tentang konseling, penggunaan instrumen menggunakan teknik tes maupun non-tes hendaknya disertai pertimbangan yang matang oleh konselor. Kemampuan dan ketepatan pengolahan dan penafsiran serta tanggung jawab yang tinggi dari konselor. Selanjutnya yaitu strategi dan teknik alat pengumpulan data. Secara umum, teknik-teknik dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu teknik tes dan non-tes. Teknik tes yaitu tes adalah suatu prosedur yang sistematis untuk mengobservasi perilaku individu dan mendeskripsikan perilaku melalui skala angka atau sistem kategori. Data yang dikumpulkan bersifat pengukuran terstandar dan akan menghasilkan skor atau angka-angka yang diukur dengan berpatokan standar tertentu. Teknik non-tes merupakan prosedur pengumpulan data yang dirancang untuk memahami kepribadian peserta didik, umumnya bersifat kualitatif. Teknik non-tes menghasilkan jawaban yang tidak dapat dikategorikan salah atau benar, tetapi semua dianggap benar jika jawaban yang dimaksud sesuai dengan kondisi atau karakteristik responder. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munaya Ataibah dari kelas A dengan NIM 1910123220018 yang akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang pengumpulan data dengan teknik sosiometri. Sosiometri didefinisikan sebagai teknik untuk memetakan relasi daya tarik dan daya tolak antar anggota dalam suatu kelompok. Dalam konteks pendidikan anak usia dini, sosiometri digunakan untuk mengetahui bagaimana kedudukan anak dalam berhubungan sosial di antara anggota kelompok dalam lembaga PAUD. Dengan teknik ini, guru atau pendamping dapat mengetahui kedudukan atau posisi anak dalam kelompoknya. Misalnya anak yang populer atau banyak disenangi teman-temannya. Teknik ini didasarkan atas penelaahan perasaan anak terhadap anak yang lain dan dinyatakan dengan pilihan senang atau tidak senang. Kemudian ada catatan anekdot. Catatan anekdot adalah catatan otentik hasil observasi yang menggambarkan tingkah laku anak atau kejadian dalam situasi khusus. Catatan anekdot ini bisa menyangkut tingkah laku seorang murid atau kelompok. Teknik ini tidak mengadakan komunikasi dengan anak yang diamati dan hanya mencatat peristiwa yang betul-betul bermakna. Dengan menggunakan catatan anekdot, guru atau pendamping anak usia dini dapat memperoleh pemahaman yang lebih tepat tentang perkembangan anak, memperoleh pemahaman tentang penyebab dari gejala tingkah laku anak, dan memudahkan dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan anak. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sophia Pita. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Saya akan memaparkan materi tentang layanan pengumpulan data pada bagian strategi dan teknik pengumpulan data, tepatnya pada teknik non-tes. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya terlebih dahulu, teknik non-tes ada 7 jenis. Saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan medis dan juga kunjungan rumah. Pada pemeriksaan medis, pola pertumbuhan dan perubahan fisik anak cenderung berbeda pada setiap anak. Pertumbuhan fisik yang dialami anak akan mempengaruhi proses perkembangan motoriknya.
Pemeriksaan medis merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan guru atau pendamping anak usia dini untuk mengetahui berbagai kelemahan dan penyakit yang diderita anak, khususnya yang berkaitan dengan aspek fisiknya. Nah, apabila anak mengalami gangguan dalam perkembangan fisiknya, maka perkembangan aspek-aspek lainnya akan mengalami gangguan pula. Disinilah fungsi pemeriksaan medis, selain untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak, juga berfungsi untuk menemukan beberapa hambatan yang mungkin dialami anak, terutama pada fisiknya, seperti gangguan fungsi panca indera, cacat tubuh, gangguan pada gerak, dan lain-lain. Berikutnya pada kunjungan rumah. Kunjungan rumah merupakan salah satu bentuk dari layanan bimbingan dan konseling. Anak yang belajar pada kegiatan pendidikan anak usia dini adalah anak yang berasal dari lingkungan keluarga yang berbeda-beda. Proses perkembangan yang ditunjukkan anak tidak lepas dari pengaruh perlakuan atau pendidikan yang anak dapatkan dalam lingkungan keluarga. Fungsi utama dari kunjungan rumah adalah membina hubungan baik dan kerjasama antar guru dengan orang tua peserta didik, sehingga akan terbina saling pengertian seperti kesamaan persepsi, sikap, dan perlakuan terhadap anak usia dini. Melalui kegiatan kunjungan rumah, guru dapat memperoleh data lebih luas dan mendalam tentang anak usia dini. Guru dapat lebih mengenal lingkungan anak dan berbagai informasi dan pemahaman berkaitan dengan permasalahan dan perkembangan anak. Keberhasilan kunjungan rumah sangat bergantung pada sikap dan kemampuan guru dalam menciptakan hubungan baik serta membangkitkan kepercayaan orang tua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, layanan informasi. Layanan informasi itu bertujuan memberikan wawasan terhadap anak dan orang tua tentang hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan anak dan perkembangan anak. Kelanjutannya itu dari studinya, terus kesulitan belajar dan cara berteman. Terus juga layanan informasi ini merupakan layanan yang memungkinkan diberikan baik kepada peserta didik maupun orang tuanya agar dapat memahami dan menerima berbagai informasi. Terus ada juga 3 alasan utama mengapa pemberian informasi itu perlu diselenggarakan. Yang pertama itu membekali peserta didik dengan berbagai pengetahuan tentang lingkungannya yang diperlukan untuk memecahkan masalahnya yang dihadapi baik di lingkungan sekitar, sekolah, maupun sosial dan budayanya. Terus yang kedua itu memungkinkan peserta didik dapat menentukan arah hidupnya, kemana dia ingin pergi. Terus juga yang ketiga itu setiap peserta didik itu memiliki karakter yang unik. Nah, tujuan dari layanan informasi ini juga membantu peserta didik dan orang tua agar dapat mengambil keputusan secara tepat tentang sesuatu dalam bidang pribadi, sosial, terus belajar dan bermain. Nah, berdasarkan informasi yang diperoleh, layanan ini juga berfungsi untuk pencegahan dan pemahaman. Terus ada jenis-jenis layanan informasi, yaitu informasi pendidikan, terus ada informasi sosial, ada informasi media pendidikan, ada informasi kesehatan, ada informasi keagamaan, dan ada juga informasi hukum. Nah, diperlukannya informasi tersebut itu semakin pentingnya mengingat penggunaan informasi tersebut juga sebagai acuan untuk bersikap dan bertingkah laku peserta didik dalam sehari-harinya. Sebagai pertimbangan baik ke arah yang pengembangan diri dan sebagai juga dasar pengambilan keputusannya sendiri yang akan diputuskan oleh peserta didik tersebut. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Jadi di sini saya akan membahas tentang layanan penempatan. Layanan penempatan yaitu bimbingan yang memungkinkan anak didik memperoleh penempatan yang tepat sesuai dengan kondisi dan potensinya. Diberikan pada anak yang memiliki kemampuan berbeda, baik memiliki kemampuan lebih ataupun berkemampuan kurang. Melalui layanan penempatan ini diharapkan anak dapat berada pada posisi dan pilihan yang tepat. Pada kegiatan pendidikan anak usia dini mungkin akan ditemukan anak-anak yang memiliki kemampuan
kemampuan yang cukup tinggi. Ya, sekian dari presentasi saya. Saya Adi Maulana dengan NIM 1910-1232-113. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, pemaparan materi berikutnya, yaitu layanan konseling. Layanan konseling sendiri adalah suatu layanan yang dimaksud untuk membantu kesulitan yang dihadapi anak secara lebih intensif atau lebih mendalam. Layanan konseling dapat dilakukan terhadap anak yang mengalami masalah atau pada orang tuanya dengan maksud dan tujuan mencari sebuah pemecahan masalah yang terbaik dalam membantu masalah yang dihadapi. Adapun langkah-langkah yang dihadapi dalam melakukan proses konseling, yang pertama itu ada identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah adalah langkah awal dalam proses konseling, di mana guru atau pendamping perlu menyadari bahwa adanya perubahan perilaku yang terjadi pada seorang anak. Yang kedua itu analisis data. Analisis data dilakukan untuk mengetahui atau mencek seberapa jauh anak itu mengalami sebuah masalah. Nah, apakah masalah itu terus-menerus atau berkelanjutan timbul terhadap seorang anak atau hanya bersifat insidental. Nah, setelah kita melakukan analisis data, selanjutnya kita masuk ke diagnosis. Diagnosis dilakukan untuk menemukan latar belakang munculnya sebuah permasalahan yang dihadapi oleh anak. Nah, apakah masalah itu bersumber dari dirinya sendiri ataupun bersumber dari orang lain ataupun lingkungan sekitar. Berikutnya itu prognosis. Nah, prognosis dilakukan untuk menetapkan bantuan yang akan diambil oleh seorang guru atau pendamping. Setelah kita menetapkan suatu masalahnya, maka langkah bantuan yang akan kita berikan kepada anak itu apa begitu. Jadi apakah langkah itu langsung berhubungan dengan anak atau perlu keterlibatan orang lain dalam menyelesaikan sebuah masalah tersebut. Nah, selanjutnya itu pelaksanaan bantuan. Guru atau pendamping melaksanakan proses bantuan sesuai dengan langkah-langkah yang direncanakan. Bagaimana pelaksanaan bantuan tersebut akan dilakukan. Artinya pelaksanaan proses pembelajaran pada si anak. Nah, tahap yang terakhir itu adalah penilaian dan tindak lanjut. Langkah ini dimaksud untuk menilai seberapa jauh keberhasilan yang telah dicapai oleh guru atau pendamping dalam melaksanakan proses konseling tersebut. Penilaian dapat dilakukan dari melihat seberapa jauh atau seberapa baik perubahan tingkah laku dari seorang anak tersebut. Nah, apakah ada perubahan perilaku lebih baik ataupun bagaimana? Bila mana tidak ditemukan adanya perubahan perilaku pada seorang anak, maka perlu menentukan langkah-langkah berikutnya. Di antaranya seperti melakukan referral kepada ahli lain atau oleh tangan. Nah, mungkin itu sedikit pemaparan dari saya. Setelah ini akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidayatur Rahman dengan NIM 19101232100009. Saya dari kelompok 4 ingin melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Jadi di sini ada layanan analisis hasil layanan informasi. Nah, jadi di sini tuh layanan informasi merupakan layanan yang bersifat pencegahan. Nah, yang dapat dilakukan anak usia dini atau orang tua. Jadi sifatnya pencegahan di sini karena dalam layanan ini pendidikan itu berupaya membekali anak itu dengan pengetahuan dan pemahaman. Baik itu pengetahuan dari orang tua maupun dari guru. Sehingga dapat memberikan suatu pemahaman untuk yang berguna bagi anak tersebut, baik itu mengenal dirinya, merencanakan
merencanakan sesuatu, mengembangkan pola kehidupan sebagai peserta didik. Kemudian adapun informasi yang dapat diberikan dalam layanan ini itu berupa informasi pendidikan, kesehatan, sosial. Ada lagi secara khusus informasi ini yang dapat diberikan kepada anak atau orang tua itu diantaranya itu sebagai berikut. Yaitu yang pertama, kelanjutan studi anak. Nah, kita itu memberi informasi bahwa kelanjutan belajar anak itu masih banyak gitu nah. Masih ada lagi tingkatan-tingkatan di atas. Misalkan anak sekarang pada masih duduk di masih belum sekolah ya kan. Nah, nanti itu dia akan masuk ke TK ya kan. Nah, setelah TK itu nanti dia akan masuk lagi ke sekolah dasar. Nanti setelah sekolah dasar dia akan masuk lagi ke SMP atau MTS. Nah, sehingga selanjutnya sampai seterusnya. Nah, jadi kita itu memberi informasi bahwa belajar itu masih banyak kelanjutannya ya kan. Kemudian yang kedua ada kesulitan-kesulitan belajar yang sering dialami anak di tempat belajar. Nah, jadi kita tuh harus bisa memberikan informasi bahwa apa aja kesulitan belajar yang dialami anak tersebut di tempat belajarnya. Misalkan dia sulit memahami apa yang sudah diberikan oleh guru ya kan. Dia bisa memahami tapi tidak bisa mengapresiasikannya, mempraktekannya, tidak bisa. Jadi agak kesulitan belajar. Belum lagi tentang teman-temannya ya kan yang mengganggu ataupun yang usil. Nah, jadi kita tuh memberikan suatu informasi atau ulasan kesulitan belajar itu apa aja gitu. Nah, serta kita memberikan solusinya. Kemudian yang ketiga ada cara-cara belajar yang baik untuk anak. Nah, di sini kita memberikan informasi atau ulasan bagaimana cara belajar yang baik itu untuk anak tersebut. Bagaimana cara menulis yang benar, bagaimana memahami saat guru menjelaskan kita memahaminya, kita mendengarkannya, kita mempraktekannya. Nah, jadi kita tuh memberikan tips-tips cara belajar yang baik untuk anak. Sehingga anak tersebut mudah memahami, oh ternyata supaya menulis bagus itu seperti ini. Ketika guru menjelaskan harus mendengarkan agar aku nantinya paham. Nah, begitu. Apabila ada kesulitan belajar, ya kita coba untuk memberikan suatu cara belajar yang baik. Kemudian ada yang keempat ada cara berteman yang baik untuk anak. Nah, jadi kita tuh memberikan layanan informasi bahwa bahwa berteman yang baik untuk anak itu seperti apa. Jadi kita tuh memberikan ulasan bahwa nanti kalau kamu berteman harus baik begini, kamu harus jangan usil, jangan nakal terhadap teman gitu. Jadi sehingga anak itu memahami bahwa cara berteman yang baik tadi. Kemudian ada berbagai penyakit yang sering diderita anak dan upaya mengidentifikasinya. Nah, kita mengidentifikasikan bahwa penyakit yang sering diderita anak itu apa aja pada anak usia dini. Nah, jadi kan kita menginformasikan bahwa penyakit yang sering diderita oleh anak itu begini nih. Jadi kita tuh mengetahui misalkan anaknya itu pada usia anak itu dideritanya bahwa seringnya demam, seringnya flu ya kan. Kemudian yang penyakit lainnya. Jadi kita tuh upaya mengidentifikasi bahwa sebabnya demam itu karena apa gitu nah. Misalkan flu itu karena berhujan atau kelelahan ataupun bermain terlalu banyak, berteman terlalu apalah begitu nah. Jadi kita tuh bisa mengidentifikasikan bahwa menginformasikan bahwa penyakit yang sering diderita anak itu ini nah. Penyakit yang sering terjadi pada anak itu ini nah begitu. Terus kemudian ada lagi makanan dan minuman yang berbahaya untuk anak. Nah, kita tuh menginformasikan lagi bahwa apa saja
makanan dan minuman yang berbahaya untuk anak. Jadi kita tuh memberitahukan bahwa makanan dan minuman, misalkan makanan yang ada zat kimianya, banyak ada pemanisnya ataupun yang tidak sehat lainnya. Nah, jadi kita menginformasikan bahwa makanan ini berbahaya untuk kesehatanmu, minuman ini berbahaya untuk kesehatanmu, sebaiknya kamu meminum yang lebih sehat lagi seperti air mineral, susu, nah begitu, yang tidak ada pengawet zatnya ataupun pemanis buatannya yang membahayakan untuk tubuhnya. Nah, mungkin itu saja sih penyampaian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman sekelompok saya. Terima kasih. Oke, baik, di sini bersama saya Muhammad Akmal Seraya. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya sebelumnya, yaitu analisis hasil layanan, yaitu pada layanan konseling ya. Jadi secara pengertian, layanan konseling itu merupakan suatu layanan yang dimaksud untuk membantu kesulitan yang dihadapi anak secara lebih intensif atau mendalam ya. Terus layanan konseling ini kalau pada anak usia dini perlu dibedakan dengan layanan yang diberikan pada anak yang lebih tinggi usianya. Nah, pada anak yang usianya lebih tinggi, komunikasi langsung antara guru dan peserta didik ini dapat dilakukan karena anak tersebut sudah dapat diajak bicara, berpikir, atau memahami berbagai pertanyaan atau pernyataan yang diungkapkan oleh guru, sehingga layanan yang bersikap tatap muka secara langsung dapat dilakukan. Nah, sedangkan kalau anak usia dini, proses konselingnya itu bersifat sederhana saja. Ya, dengan kata lain, guru dapat membantu menumbuhkan kesadaran dan pemahaman anak terhadap sesuatu aja. Sudah dipandang sebagai suatu layanan konseling ya. Nah, terus identifikasi masalahnya. Identifikasi masalahnya ini merupakan langkah awal dalam proses konseling ya. Jadi guru atau pendamping perlu menyadari bahwa adanya perubahan perilaku yang terjadi pada anak menunjukkan bahwa anak itu mungkin kayak mengalami masalah tertentu gitu loh. Ya misalnya tiba-tiba merengek, tiba-tiba orang kita itu bilang perajuan ya, tiba-tiba ngambekan gitu loh. Nah, itu identifikasi masalah itu termasuk itu karena adanya perubahan yang terjadi pada anak yang menunjukkan bahwa anak itu mungkin mengalami masalah tertentu. Oke. Nah, lanjut analisis datanya. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui atau mengecek seberapa jauh anak mengalami masalah. Ya, apakah masalah itu terus-menerus timbul pada anak atau hanya bersifat insidental? Apakah masalah yang dihadapi anak mempengaruhi aspek perkembangan lain atau tidak? Misalkan ya punya masalah sama temannya mungkin. Jadi kita kudu cari tahu ya. Harus mencari tahu dengan teman-temannya apakah dia punya masalah dengan temannya atau dia lagi berantem dengan teman yang lain. Ya, secara overall itu nggak mempengaruhi aspek perkembangan lainnya ya. Ini cuma berantem. Mungkin ada terjadi selisih paham atau ketidaksukaan terhadap satu sama lain. Nah, oke, selanjutnya tuh diagnosis ya. Diagnosisnya itu dilakukan untuk menemukan latar belakang munculnya masalah yang dihadapi anak didik. Apakah masalahnya itu bersumber dari diri sendiri atau dari lingkungan? Nah, seperti yang tadi. Kalau dia masalah itu berantem dengan teman sebayanya, ya berarti itu adalah faktor dari lingkungan ya. Yang terus, kalau yang bersumber dari diri sendiri, ya biasanya itu dikarenakan misalnya gini. Entah itu dia kurang makan atau dia tidak mengerti sebuah pelajaran, kalau dia stres gitu bagaimana gitu. Aku harus, padahal di dalam otak dia itu bentrok gitu loh, dia harus bisa, dia harus pintar gitu, tapi aku tidak bisa gitu. Nah, jadi dia stres sendiri, itu bersumber dari dirinya sendiri itu rasa stresnya itu
Nah, oke, selanjutnya itu ada prognosis. Ya, langkah ini dilakukan untuk menetapkan bantuan yang akan diambil guru atau pendamping. Oke, jadi guru itu mencoba menetapkan langkah-langkah bantuan yang perlu dilakukan pada anak. Apakah itu langkahnya itu langsung berhubungan dengan anak atau perlu keterlibatan teman lain atau orang tua atau keluarganya ya. Jadi kalau ya dari misalnya dia faktornya dari lingkungan karena teman berantem dengan temannya, ya berarti keterlibatannya sama temannya. Oke. Nah, terus pelaksanaan bantuannya itu guru atau pendamping itu melaksanakan proses bantuan sesuai langkah-langkah yang sudah direncanakan. Ya, perancangan rencana itu berada di prognosis tadi. Ya. Nah, yang terus penilaian dan tindak lanjutnya ini langkahnya ini dimaksud untuk menilai seberapa jauh keberhasilan yang dilakukan oleh guru atau pendamping dalam melaksanakan proses konselingnya. Nah, penilaian ini dapat dilakukan dengan melihat perubahan perilaku yang terjadi pada anak. Ya, apakah yang ada perubahan dari perilaku sebelumnya atau perilaku anak tetap bahkan mengalami kemunduran setelah guru atau pendamping melakukan penilaian. Jadi perlu menindaklanjuti proses konselingnya ini. Bila mana tidak ditemukan adanya perubahan perilaku pada anak, maka perlu menentukan langkah-langkah berikutnya di antaranya melakukan referral kepada ahli yang lain. Nah, jadi misalnya kan dia berantem tuh, terus kita konseling dia dengan temannya. Nah, kalau dia sudah berbaikan, menunjukkan perilaku yang mulai berteman baik lagi, nah itu artinya proses konselingnya itu berhasil. Tetapi bisa jadi tidak berhasil dikarenakan dalam kondisi tertentu ya, sudah berbaikan ya, cuman mereka nggak mau bertemanan lagi. Nah, kalau ini balik kepada pribadi si anak tadi dengan temannya tadi, itu balik ya, itu pilihan mereka kalau mereka tidak ingin berteman lagi ya. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sini perkenalkan, nama saya Khalidi Anhor, NIM 191012311000117. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis hasil layanan penempatan. Sesuai dengan pemaparan teman saya sebelumnya, hasil layanan penempatan itu adalah suatu bimbingan atau sebuah layanan yang bertujuan untuk menempatkan anak sesuai dengan potensinya. Artinya si anak memiliki potensi yang harus kita tempatkan dengan kemampuan yang dimiliki, sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Nah, lalu membahas analisis. Arti analisis di sini adalah di mana kita mengidentifikasi, menelaah. Nah, artinya apa yang kita telaah ialah hasil layanan penempatan tadi. Nah, dan di dalam analisis itu diperlukan beberapa hal agar di dalam penelaahan tadi itu mendapatkan hasil yang memang nantinya akan maksimal. Karena pada saat kita menganalisis hasil layanan itu tidak sembarang, karena ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Jadi itu ada 3 hal, karena ini salah satu pendapat dari ahli pendidikan Syaudah dan Agustin tahun 2008 mengemukakan itu ada 3 hal. Yang pertama, sebelum kita menganalisis, kita tuh mendiagnosis apakah benar sudah kebutuhan dan permasalahan yang anak itu dideritanya. Artinya sebelum kita melakukan yang namanya analisis, kita mendiagnosis si anak dulu. Nah, tentang kebutuhannya, permasalahan apa yang sudah dia hadapi itu, artinya yang ia miliki itu kita analisis apakah sudah tepat ketika kita mendiagnosis. Oh, si anak memiliki misalkannya kesulitan belajar. Nah, itu di sana kita menganalisis lalu kita diagnosis. Oh, ternyata anak memiliki gangguan belajar di bidang seperti ini. Nah, setelah itu, yang kedua, setelah kita mendiagnosis itu kita
memikirkan kembali apakah layanan yang sudah kita berikan itu sesuai dengan kebutuhan dan permasalahannya. Nah, karena kalau misalkan kita memberikan layanan tidak sesuai apa yang ia permasalahkan, itu kan menjadi suatu hambatan yang nantinya tidak bisa terpecahkan, karena yang kita berikan layanan tetapi masalah yang dihadapi anak itu berbeda. Oleh karena itu yang pertama tadi kita mendiagnosis dulu. Nah, apakah sudah tepat nih sebelum kita memberikan pelayanan itu, apakah sudah tepat diagnosis kita? Misalkan dia memiliki gangguan dalam belajar, setelah itu kita memberikan layanan. Nah, setelah memberikan layanan itu dipertanyakan lagi apakah layanan itu tadi sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan anak. Lalu yang terakhir, setelah itu berjalan tadi, kita hal yang terakhir dilakukan ialah di dalam pelayanan itu apakah sesuai dengan konsep-konsep yang khusus untuk perkembangan anak, apakah sesuai dengan teori-teori perkembangan anak saat kita memberikan pelayanan. Nah, kalau misalkan kita tidak berpedoman ke sana, maka mungkin pemberian layanan itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, karena saat kita memberikan pelayanan itu istilahnya ada aturan-aturan sendiri, karena ini kan layanan untuk anak usia dini, karena anak usia dini itu adalah masa dimana berkembangnya potensi-potensi baik itu intelektual, sosial, dan sebagainya. Oleh karena itu layanan penempatan ini dapat kita simpulkan adalah wadah di mana saat kita menempatkan si anak untuk berkembang lebih pesat lagi terhadap potensi yang dimiliki baik itu intelektual, sosial, dan sebagainya. Jadi analisis hasil layanan adalah bagaimana kita melakukan pelayanan hasil agar maksimal. Itu ada yang namanya penelaahan lebih dahulu. Lalu setelah penelaahan itu kita mempertanyakan setelah kita memberikan pelayanan itu apakah sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan si anak. Setelah itu juga kita mempertanyakan apakah pelayanan kita ini sesuai dengan pedoman tentang konsep dan teori-teori perkembangan anak. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Sekian, terima kasih.